Baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang aliran-aliran di dalam filsafat hukum ya. Sekedar mengingatkan kembali bahwa ada beberapa aliran filsafat hukum ya yang kita bisa kenal dari membaca literatur-literatur ya. Nah, tetapi tentu yang kita kenal dalam literatur-literatur pun sifatnya hanya terbatas, artinya yang betul-betul sering dibahas dalam berbagai perkuliahan ya. Yang sesungguhnya mungkin banyak sekali ya aliran-aliran filsafat hukum itu ya. Nah, sekedar refreshing ya. Ada beberapa aliran filsafat hukum yang sering dibahas di dalam literatur-literatur filsafat hukum. Yang pertama adalah aliran hukum alam ya yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian aliran hukum positif atau sering disebut sebagai positivisme. Kemudian ada aliran utilitarianisme ya atau aliran pragmatis ya. Kemudian juga ada yang disebut sebagai aliran sejarah. Kemudian ada sociological jurisprudence ya, ini aliran sosiologis ya, aliran hukum sosiologis. Kemudian yang terakhir apa yang disebut sebagai legal realism ya. Nah, saya juga sudah menjelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa dikenal juga ada satu aliran yang disebut sebagai critical legal studies ya atau CLS ya. Tapi ini kita temukan lebih banyak pada buku-buku atau referensi-referensi tentang sosiologi hukum gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat dari sisi filsafat hukum pun juga justru sebenarnya lebih tepat di filsafat hukum karena kan salah satu ciri dari filsafat itu kan kritis ya. Nah, critical legal studies ini lebih menonjolkan sifat filsafat yang kritis tersebut gitu ya. Jadi tidak salah kalau kita juga menambahkan pada aliran-aliran yang sudah dikenal ya di dalam berbagai literatur, yaitu salah satunya adalah CLS atau Critical Legal Studies selain dari aliran-aliran yang sudah saya sebutkan tadi itu ya. Nah, kita sudah membahas tentang aliran hukum alam ya, baik yang sifatnya irasional maupun yang sifatnya rasional ya. Nah, sekedar mengingatkan kembali juga ya bahwa yang irasional itu menyatakan bahwa hukum alam itu berasal dari Tuhan ya, berasal dari Tuhan. Jadi ini yang hukum alam yang awal gitu ya. Nah, semua hukum Tuhan itu tentunya adalah harus dipatuhi oleh seluruh manusia atau seluruh alam tentunya ya. Nah, manusia mentaati hukum tersebut adalah karena hukum itu berasal dari Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang rasional ya, menyatakan bahwa hukum itu sumbernya bukan dari Tuhan langsung, ya, tetapi adalah berasal dari rasio manusia. Ya. Nah, karena setiap manusia itu memiliki rasio, maka sifatnya universal. Jadi sama dengan yang irasional, karena hukum itu berasal dari Tuhan, maka hukum alam pun ya bersifat universal. Ya. Nah, jadi sumbernya yang berbeda, ya, tetapi kesimpulannya sama, yaitu bahwa hukum alam itu ya bersifat alamiah, bersifat mengikat pada seluruh alam. Ya.
Nah, itu yang pertama tentang hukum alam. Kemudian yang kedua yang sekarang akan kita bahas itu adalah aliran hukum positif atau yang sering disebut sebagai positivisme, ya. Baik yang disebut sebagai positivisme analitis, ya, maupun juga yang disebut sebagai positivisme yang murni atau aliran hukum murni, ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, ya. Nah, aliran positivisme itu sebenarnya lahir, ya, sebagai reaksi dari aliran hukum alam, ya. Dan aliran hukum alam ini sebenarnya berlaku atau mendapatkan kejayaannya itu pada masa Kekaisaran Romawi, ya. Nah, ketika Kekaisaran Romawi runtuh, ya, maka kemudian muncul aliran positivisme, karena aliran positivisme itu juga terkait dengan lahirnya negara-negara yang disebut sebagai negara bangsa atau negara-negara nasional. Nah, yang tadinya Kekaisaran Romawi itu meliputi Eropa, ya, kemudian pecah menjadi negara-negara kecil, ya, yang kemudian disebut sebagai negara-negara bangsa, ya. Nah, dari situlah aliran positivisme kemudian lahir, ya. Nah, dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi ini terjadi perubahan sistem hukum yang mendasar, ya. Jadi yang semula hukum itu bersifatnya universal karena dianggap Kekaisaran Romawi itu adalah kekaisaran yang menaungi bagian dunia yang sangat luas, sehingga ini mendekati sifat universal, begitu, ya. Nah, sedangkan negara-negara pecahan dari negara Romawi atau dari Kekaisaran Romawi itu adalah negara-negara yang berbasis kebangsaan, ya, yang disebut sebagai negara bangsa atau nation states atau negara nasional, ya. Nah, tentu saja, ya, pecahnya Kekaisaran Romawi menjadi negara-negara bangsa ini juga membawa perubahan terhadap sistem hukum, ya. Jadi ada perubahan yang mendasar terhadap sistem hukum, ya. Nah, pergeseran dari sistem hukum pada masa Kekaisaran Romawi ke hukum nasionalnya masing-masing, ya, sebenarnya adalah merupakan pergeseran dari hukum yang quote and quote, ya, yang universal, ya, ke hukum nasional. Nah, disinilah kita harus bisa memahami background-nya atau latar belakang lahirnya positivisme hukum, ya. Nah, di mana positivisme hukum itu sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu positivus, ya, yang berarti sebenarnya adalah berarti meletakkan, ya. Nah, dalam filsafat hukum, positivisme itu merujuk kepada aliran filsafat yang sifatnya empiris, ya. Nah, kalau hukum alam, ya, dengan sifatnya yang universal, ini mengandung kelemahan, ya, bahwa apa yang disebut sebagai hukum alam itu sifatnya abstrak, ya, ya, mengawang-awang, ya. Nah, sedangkan positivisme itu sifatnya empiris, ya, karena hukum itu adalah hukum yang hari ini berlaku di sini dan saat ini, ya. Nah, ini perbedaan yang mencolok antara hukum alam dengan positivisme, ya. Maka dari itu saya sampaikan bahwa kita harus memahami terlebih dahulu juga hukum alamnya, ya.
bagaimana karakteristik hukum alam, baru kemudian kita bisa membedakannya dengan positivisme hukum. Ya. Nah, adapun ciri-ciri positivisme hukum ini menurut Hart, ya, HLA Hart, ya, bahwa hukum itu tidak perlu dikaitkan ya dengan apa itu moral, ya, dengan keadilan, ya, dengan kepantasan, ya, dan lain-lain, ya, dengan sejarah. Ya. Hukum itu ya sebagaimana adanya, law as it is, ya, law as it is. Jadi hukum itu ya apa adanya. Kalau undang-undang ya apa yang ada di dalam undang-undang itu sendiri, tertulisnya bagaimana, kemudian penerapannya itu bagaimana ya yang sesuai dengan apa yang tertulis tersebut, gitu ya. Itulah hukum yang berlaku apa adanya, hari ini berlaku dan di sini, gitu ya. Nah, jadi bukan hukum yang seharusnya, sebagaimana dalam hukum alam. Dalam hukum alam, hukum itu harus adil, hukum itu harus benar, hukum itu harus mengetengahkan moral dan lain sebagainya, ya. Atau dengan kata lain, menurut hukum alam itu law as ought to be, ya. Sedangkan menurut positivisme itu law as it is. Ya. Jadi hukum itu apa adanya, apa yang terlihat, apa yang berlaku sekarang di sini dan saat ini. Ya. Ini kenapa itu disebut sebagai hukum yang empiris, karena bisa kita lihat sekarang dan bisa kita lihat di sini, ya. Berlaku sekarang dan berlaku di sini, ya. Oleh karena itu menurut positivisme hukum, ya, menurut L.A. Hart, bahwa studi hukum itu harus dilepaskan dari studi tentang sejarah, misalnya. Harus dilepaskan dari studi sosiologis, ya. Harus dibedakan juga atau harus dilepaskan juga dari moral, harus dipisahkan juga dari tujuan-tujuan sosial, fungsi sosial, dan lain sebagainya, ya. Jadi ini karakteristik dari positivisme hukum menurut Hart, ya. Nah, kenapa disebut sebagai aliran positivisme? Nah, meskipun tadi sudah kita pahami, ya, asal kata dari positivisme, ya. Jadi dan juga sudah dikenalkan sedikit tentang karakteristiknya, tetapi pertanyaan tentang mengapa disebut aliran positivisme ini juga perlu kita pahami, ya. Nah, disebut sebagai positivisme hukum ini karena memang aliran ini memandang hukum sebatas norma atau aturan yang dipositifkan. Dipositifkan itu adalah dibuat oleh negara. Atau dengan kata lain, hukum itu sama dengan undang-undang, ya, pada level undang-undang. Gitu, ya. Dengan demikian juga hukum itu hakikatnya adalah perintah penguasa yang tentu saja punya kewenangan, punya otoritas. Ya. Law is a command of the lawgivers, ya, atau the lawmakers. Nah, aliran positivisme ini, ya, memisahkan secara tegas wilayah norma-norma hukum dengan norma-norma sosial. Ya. Nah, kalau kita mengingat kembali pelajaran PIH kita, ya, maka
kita mengenal ada berbagai norma, ya, ada norma agama, ada norma moral, ada norma kesusilaan, ada norma sopan santun dan lain sebagainya, ya. Nah, menurut aliran positivisme hukum ini, studi tentang hukum atau hukum itu sendiri harus secara tegas, ya, harus secara tegas memisahkan norma hukum dengan norma-norma yang lain, ya, dengan norma agama, dengan norma moral, dengan norma kesusilaan, dengan sopan santun dan lain sebagainya. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan norma agama itu sekaligus juga merupakan norma hukum. Norma moral itu juga tidak sekaligus merupakan norma hukum. Norma kesusilaan juga demikian, norma sopan santun dan sebagainya itu memiliki norma-normanya sendiri, ya, yang berbeda dengan norma hukum. Nah, oleh karena itulah maka kemudian aliran filsafat hukum semacam ini disebut sebagai positivisme hukum, karena hanya memandang bahwa hukum itu ya yang betul-betul dibuat oleh penguasa, yang dibuat oleh pembuat hukum. Ya. Nah, wujudnya tentu dari produk hukumnya itu ya hanya hukum yang dibuat oleh pembuat hukum. Ya. Kalau undang-undang di Indonesia ya antara presiden dengan DPR misalnya. Gitu ya. Nah, kemudian ada peraturan-peraturan di bawahnya, ya, baik itu peraturan presiden atau keputusan presiden, ada peraturan menteri dan lain sebagainya, ya. Nah, semua itu ya merupakan perintah penguasa, ya, perintah dari satu pihak yang diberi kewenangan untuk membuat hukum. Ya. Nah, itu sebabnya mengapa disebut sebagai positivisme hukum, karena sekali lagi ya merupakan positivisasi dari norma oleh negara yang diberikan kewenangan untuk membuat hukum. Ya. Jadi dipositifkan, ya, oleh yang berwenang. Ya. Nah, ada dua corak positivisme. Ya. Yang pertama adalah analitis, ya, positivisme analitis, dan yang kedua adalah positivisme hukum murni. Ya. Nah, kita coba lihat satu persatu. Ya. Pertama adalah positivisme analitis. Ya. Nah, positivisme analitis ini dikemukakan oleh tokohnya yang sangat terkenal yaitu John Austin, ya, John Austin, yang menyatakan bahwa hukum itu pada hakikatnya adalah perintah dari penguasa negara. Hukum merupakan sistem yang tertutup, tetap dan logis. Ya. Nah, menurut John Austin, ya, bahwa hukum itu merupakan sistem yang tertutup, artinya tidak semua orang, tidak semua pihak bisa membuat hukum. Ya. Hanya orang-orang atau pihak-pihak tertentu saja, lembaga-lembaga tertentu saja yang bisa membuat hukum. Ya. Kemudian sekali dibuat hukum itu maka harus ditetapkan. Ya. Dengan demikian pemberlakuan hukum itu ada permanensi atau ada ada keajegan-keajegan atau ketetapan-ketetapan yang dipertahankan, ya. Dan logis artinya tunduk juga pada akal sehat manusia, ya. Jadi tidak berarti bahwa kalau hukum itu dibuat oleh pemerintah, ya, lalu menghilangkan aspek logisnya, gitu ya. Nah, ini
apa yang perlu kita pahami. Ya. Nah, kita tahu bahwa ada berbagai jenis hukum, ya, yaitu ada hukum Tuhan atau the divine laws atau mengacu pada hukum alam, itu pada awalnya adalah merupakan the divine laws, ya, di hukum yang berasal dari Tuhan, ya, hukum yang abadi, gitu ya. Nah, kemudian ada hukum yang dibuat oleh manusia. Ya. Nah, hukum yang dibuat oleh manusia inilah yang sebenarnya disebut sebagai hukum positif, ya, yang mempunyai otoritas. Ya. Jadi karena dibuat oleh yang memiliki otoritas, maka kemudian memenuhi syarat sebagai hukum. Nah, sedangkan hukum-hukum yang lain, ya, seperti hukum adat istiadat, kesopanan, bahkan menurut John Austin, hukum internasional saja itu ya bukan hukum, atau setidaknya adalah bukan hukum yang sebenarnya, karena tidak memiliki syarat sebagai hukum, ya, yaitu dibuat oleh negara. Ya. Nah, oleh karena itu John Austin kemudian mengemukakan berbagai syarat agar suatu hukum itu mempunyai mempunyai kapasitas sebagai hukum atau memenuhi syarat sebagai hukum. Ya. Pertama adalah adanya perintah atau command, ya. Komando, ya. Komando. Kemudian yang kedua, adanya kewajiban, ya, atau cuti. Ya. Kemudian yang ketiga ada sanksi. Jadi kalau tidak dilaksanakan atau kalau melanggar, apa sanksinya? Ya. Kemudian yang keempat adalah adanya kedaulatan atau sovereignty. Ini yang dimaksud kedaulatan di sini adalah negara, yaitu yang mempunyai otoritas untuk membuat hukum. Ya. Nah, jadi dengan adanya 4 syarat inilah, maka suatu hukum itu bisa dikatakan sebagai hukum. Ya. Nah, di dalam hukum internasional ini sangat terkenal, ya. John Austin ini yang menganggap bahwa hukum internasional itu bukan hukum dalam arti yang sesungguhnya, ya. Karena tidak memenuhi syarat sebagaimana hukum di dalam suatu negara tertentu yang memiliki kelembagaan yang komplit, ya, yang lengkap, ya. Ada polisinya, ada jaksanya, ya, ada hakimnya, ada eksekutifnya, ya. Nah, atau dengan kata lain, hukum itu memiliki perangkat-perangkat pembuat hukum, ya, atau legislatif, kemudian pelaksana hukum atau eksekutif, kemudian penegak hukum, yaitu lembaga yudikatif, ya. Nah, ini di dalam hukum internasional tidak memiliki kelembagaan yang lengkap, yang komplit atau yang sempurna sebagaimana kelembagaan hukum yang ada dalam sistem hukum nasional suatu negara. Ya. Nah, jadi ini kalau kita berbicara positivisme, paling tidak kita harus mengenal ciri-ciri dari positivisme dari John Austin ini, gitu ya. Di hukum adalah perintah. Ya. Perintah siapa? Perintah penguasa atau ini sovereignty, ya. Kemudian hukum itu juga harus mengandung sanksi, ya. Harus mengandung sanksi. Jadi kalau ada yang melanggar, ya maka harus diberikan sanksi. Ya. Oleh karena itu ada kewajiban untuk mentaati hukum tersebut. Nah, itu terpenuhinya syarat-syarat sebagai hukum positif. Ya. Nah, tadi disampaikan bahwa aliran hukum positif ini pun juga ada yang disebut sebagai aliran hukum murni, yang ini dikemukakan oleh Hans Kelsen, ya, yang terkenal dengan teori
teori murninya tentang hukum gitu ya. Nah, ilmu hukum itu harus diperjelas ya posisinya berhadapan dengan ilmu-ilmu yang lain ya, yaitu dengan membangun teori hukumnya itu sendiri ya. Dengan membangun teori hukum sendiri yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, menurut Hans Kelsen, teori ilmu hukum itu bersifat normatif ya. Tidak seperti teori-teori di dalam ilmu-ilmu alam yang empiris ya. Nah, ini ajaran hukum murni yang menyatakan bahwa hukum itu ya hukum ya. Jangan dicampur aduk dengan yang lain-lain ya. Nah, hukum itu ya sifatnya normatif. Tidak seperti teori-teori dalam ilmu-ilmu alam yang empiris ya. Nah, teori hukum adalah teori tentang norma-norma dan tidak berurusan dengan efektivitas norma-norma hukum itu sendiri. Ya, artinya teori hukum itu atau katakanlah filsafat hukum itu juga hanya berkaitan dengan norma-norma dan tidak berurusan dengan efektivitas norma-norma hukum itu sendiri, dalam arti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat ini. Nah, bukan urusan positivisme murni ya, bukan ajaran hukum murni tentang hukum itu ya. Nah, teori hukum juga sifatnya adalah formal, yakni tentang cara pengaturan atau penormaan menurut jalan atau pola yang spesifik atau yang khusus ya. Nah, ini teori Hans Kelsen ya. Nah, Hans Kelsen ini juga mengemukakan apa yang disebut sebagai ajaran hukum murni atau pure theory of law ya. Ini menurut Hans Kelsen. Kemudian ada ajaran tentang Grundnorm dan juga ada ajaran tentang Stephen Theory. Nah, teori murni tentang hukum ya, bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir non hukum. Ya. Jadi kalau berbicara tentang hukum itu ya disingkirkanlah tentang sosiologinya, tentang sejarahnya, tentang keadilannya, tentang politiknya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang disebut hukum adalah aturan apa adanya yang dibuat dan diakui oleh negara. Jadi kalau negara itu menyatakan bahwa barang siapa melakukan pencurian, ya, maka dihukum dengan hukuman 5 tahun, ya itulah yang disebut sebagai hukum, gitu ya. Sedangkan di balik dari rumusan hukum itu tidak dipersoalkan, ya, apakah rumusan ini adil ataukah tidak, ya itu urusan yang lain, gitu ya. Sekali hukum sudah dibuat, ya itulah hukum, gitu ya, kalau dibuat oleh negara. Nah, kemudian Grundnorm ya, itu adalah induk yang melahirkan peraturan-peraturan dalam suatu tatanan sistem hukum tertentu ya. Nah, Grund itu kan dasar ya, jadi norma dasar. Ya. Jadi Grundnorm itu adalah norma dasar yang ada pada tata hukum di semua negara ya. Nah, tentu saja antara negara A dengan negara B dengan negara C memiliki Grundnorm yang berbeda-beda ya. Ya misalnya di Indonesia itu Grundnormnya apa? Oh, Grundnormnya adalah Pancasila gitu ya. Lalu apa Grundnorm itu? Ya Grundnorm itu sebenarnya adalah sesuai dengan namanya Grund. Grund itu berarti kan dasar, berarti kan ada di bawah. Nah, kalau ada di bawah berarti kan tempat bertumpunya, kalau dalam bangunan itu ada tiang, ada tembok, ada atap dan lain sebagainya ya. Jadi ini yang dimaksud dengan Grund, ya, di mana Grundnorm ini berfungsi sebagai dasar ya, yang membuat hukum itu ditaati dan juga
sebagai dasar mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum itu sendiri, bahwa di dalam pelaksanaan hukum ya harus mengacu pada norma-norma, dan norma-normanya itu tidak boleh keluar dari norma dasarnya. Nah, ini ground norm ya. Oleh karena itu letaknya di bawah. Nah ini ya, jadi yang namanya ground ya di bawah tentunya ya. Nah ini kebalikan dari ajaran Stephen Bow ya. Stephen Bow itu bahwa peraturan hukum keseluruhan itu diturunkan dari norma dasar. Ground norm yang berada di puncak piramid, dan semakin ke bawah semakin beragam dan menyebar. Artinya begini, kalau dalam ground norm kan letaknya itu di bawah ya, ground normnya itu di bawah. Tapi dalam ajaran Stephen Bow teori ini ajaran kerucut ya, bentuk kerucut. Jadi kalau dalam teori ground norm itu ground normnya di bawah ya, dari sebuah kerucut ya. Tapi kalau ajaran Stephen Bow itu yang disebut norma dasarnya itu adalah yang paling atas. Ya. Nah dalam proses ini ya, apa yang semula berupa sesuatu yang seharusnya berubah menjadi sesuatu yang dapat dilakukan atau konkretisasi. Artinya katakanlah di atas itu adalah Pancasila. Maka norma-norma yang ada di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya, yaitu dengan ground norm ya, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dan undang-undang juga melahirkan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Nah, peraturan-peraturan yang ada di bawahnya itu juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan seterusnya sampai kepada level yang paling bawah, yang tentunya adalah level yang paling lebar, yang paling luas ya. Nah itu ajaran Stephen Bow ya, atau Stephen Bow teori ya. Nah ketika kita berbicara tentang positivisme, saya kira fokus kita itu pada karakteristik yang 4 tadi ya, pada persyaratan yang 4 tadi untuk disebut sebagai sebuah hukum positif ya. Dan hal-hal yang tidak memenuhi syarat ini ya tidak bisa dikatakan sebagai hukum ya. Jadi hukum itu harus mengandung perintah atau komando ya. Kalau di dalam hukum itu tidak ada perintah ya, harus bagaimana, harus apa gitu ya. Nah, ini kan berarti bukan hukum ya, atau tidak ada peraturan di situ ya. Perintah atau pengaturan itu tidak ada gitu ya. Nah, itu tidak memenuhi syarat. Kemudian kalaupun memenuhi syarat, yang pertama ada perintah dari penguasa ya. Tapi kalau tidak ada sanksi juga tetap tidak memenuhi syarat sebagai hukum positif ya. Tidak ada sanksi. Jadi ada perintah bahwa dilarang untuk mencuri misalnya ya. Tapi tidak ada sanksinya. Kalau ada orang mencuri, lalu apa sanksinya? Nah, kalau tidak ada sanksinya berarti bukan hukum menurut positivisme. Kemudian hukum itu juga melahirkan kewajiban ya, atau duty ya. Jadi kewajibannya apa yang ada di dalam rumusan satu undang-undang itu ya. Nah, kalau tidak ada kewajiban yang harus dilakukan ya, maka juga tidak memenuhi syarat sebagai hukum positif. Dan yang terakhir adalah kedaulatan atau sovereignty ya. Ya kalau hukum itu tidak dibuat oleh negara, tidak boleh tidak dibuat oleh yang berwenang, maka itu bukan hukum ya. Jadi kalau mengacu pada positivisme hukum ini, maka hukum alam itu ya bukan hukum yang dibuat oleh negara ya. Berarti dari sisi syarat ini saja sudah tidak sah sebagai hukum gitu ya. Nah, hukum internasional juga bukan merupakan hukum ya menurut positivisme ya, karena juga tidak dibuat oleh negara dalam artian struktur kelembagaan hukum yang
komplit. Jadi tidak ada legislatifnya, tidak ada eksekutifnya, dan tidak ada yudikatif dalam pengertian sebagaimana yang dipahami pada level nasional ya. Apalagi kalau tidak ada sanksi, ya jelas itu bukan hukum gitu ya. Juga tidak mewajibkan apapun, ya tentu itu adalah bukan hukum. Nah ini saya kira untuk pertemuan kali ini, jadi yang paling penting yang bisa membedakan antara filsafat hukum alam dengan filsafat positivisme itu kira-kira adalah dari persyaratan untuk menjadi hukum, ya dari perspektif positivisme hukum itu ada 4 tadi. Ya, ketika tidak memenuhi syarat 4 ini berarti bukan hukum. Ya. Nah, hukum alam itu tidak memenuhi syarat karena bersifat abstrak. Ya. Jadi yang disebut sumber hukumnya itu dari Tuhan atau dari akal manusia, itu pun juga abstrak, gitu ya. Sanksinya pun juga tidak jelas, ya. Kemudian jelas ada kewajiban, tapi tidak memenuhi unsur-unsur yang lain, ya. Tidak boleh mencuri, jelas itu hukum alam juga mengatur, ya. Tidak boleh menganiaya, tidak boleh membunuh dan lain sebagainya. Juga itu hukum alam. Tetapi tidak ada si pembuatnya siapa, ya. Yang bisa dilihat, diraba, dirasakan saat ini, yang berlaku saat ini dan di sini, ya. Jadi tidak ada kedaulatan di situ, maka tidak memenuhi syarat sebagai hukum. Nah, dalam penerapannya, ya, filsafat hukum alam dan filsafat hukum positif ini sering sekali bertentangan secara diametral, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Tetapi sebenarnya ada kekeliruan-kekeliruan yang perlu kita luruskan, ya. Di antaranya adalah tidak benar sama sekali kalau positivisme hukum itu tidak memperhatikan keadilan, tidak memperhatikan moral, ya, tidak memperhatikan aspek-aspek sosial dan lain sebagainya. Bedanya adalah kalau positivisme itu nilai-nilai keadilan, nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial itu sudah embedded, ya, sudah melekat pada rumusan tersebut. Oleh karena itu yang menjadi kunci apakah adil ataukah tidak satu rumusan norma hukum positif itu terletak pada bagaimana keadilan dimasukkan sebagai unsur dari hukum positif tersebut. Ya. Jadi bukan berarti tidak ada kaitannya dengan keadilan, tidak ada kaitannya dengan moral dan lain sebagainya. Nah itu saya kira sedikit meluruskan karena seolah-olah bahwa positivisme hukum itu tidak memperhatikan kesemua itu, ya. Sama-sama memperhatikan, hanya saja kalau positivisme hukum nilai-nilai keadilan itu harus ada, mulai dari pikiran, mulai dari rumusan, mulai dari sikap, mulai dari penerapan dari hukum itu sendiri, dan berlaku untuk selamanya, ya. Bukan hanya di sini tapi dimanapun, ya. Bukan hanya sekarang tapi sampai kapanpun. Nah itu hukum alam, ya. Jadi sedangkan hukum positif, ya, bisa berlaku di sini dan saat ini. Bisa saja suatu ketika kemudian diubah, ya. Dan sudah terjadi, saya kira, berbagai perubahan-perubahan dalam berbagai undang-undang. Nah, demikian saya kira untuk siang hari ini, ya, pembahasan kita tentang positivisme hukum, ya. Dan silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar maupun juga disampaikan secara langsung kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.